Selamat bergabung ayah, bunda, dan juga tim keluarga besar Smart School. Kita akan sama-sama mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita diberikan kekuatan iman, Islam, juga yang tidak kalah penting lagi bahwa kesehatan lahir batin kita yang alhamdulillah semua ini kita bisa aplikasikan untuk sama-sama menambah dan menuntut ilmu lagi. Dan ini mudah-mudahan menjadi pahala kita, menjadi amal baik kita, dan khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menambahkan anugerahnya kepada kita semua sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Sholawat ma'asalam, mari terus senantiasa kita haturkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita. Mudah-mudahan yang kita senantiasa berikhtiar untuk mengikuti jejak-jejak beliau, untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan mahabbah kita, kecintaan kita akan senantiasa bertambah, dan pastinya harapan kita semua akan layak menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaatul agung dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini bertemu dengan saya Pak Rubai, ditemani oleh Bu Riana. Assalamualaikum Bu Riana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Riana ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pagi hari ini sama-sama berada di kantin romansa ya, seperti pekan-pekan sebelumnya Bu Riana ya. Betul. Semoga nggak bosan ketemu kita terus ya Pak Rubai ya. Betul Bu Riana. Jadi kita Bapak, Ibu buka hadirin, dulu ya. Kita buka dulu dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah Bapak Ibu sama-sama kita mengkhusyukkan diri dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Alia, siswi dari kelas 3 SD Smart School. Kepada Ananda Alia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Shadaqallahul azim, barakallahu lana fi kitabil Qur'anil azim. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an. Amin ya Allah. Briana? Ya. Atum ya Briana ya. Kita Benar. mendapatkan siraman lantunan Al-Qur'an, kita juga bisa langsung melihat pembacanya. Itu membawa nuansa yang berbeda Briana ya. Jadi rohani kita itu mengena gitu ya. Naik Berbeda dikit gitu ya. berbeda ketika kita mendengarkan murotal gitu ya. Iya. Kalau pembacanya langsung bisa kita melihat, kita mendengarkan itu alhamdulillah sangat luar biasa lah ya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama mendapatkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ini yakin Briana ya. Betul. Pasti membawa keberkahan untuk kita. Amin. Yang membaca, Insyaallah. yang mendengar Bisa. bisa dipastikan akan sama-sama mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pagi-pagi udah ini ya dapat pahala. Iya, makanya Briana. Jadi Harus sering duduk di kantin iya. sepertinya nih. Betul. Kalau malam saya nggak bisa tidur Briana. Kepikiran. Karena tidur khawatir nih los nanti ya. Nggak bisa nongkrong di kantin Briana. Ini. Ajak-ajak dong kalau ke kantin. Iya pastilah Briana. Kalau ada saya kan ada Briana. Itu Briana. Memang Iya, kantin romansa Semaskur ini memang membawa bisa menjadi pemikat lah ya bagi kita, bagi mungkin bisa pemirsa juga seperti itu ya. Iya. Ada rasa tadi malam ada sholat tarawih itu ya. Qiyamul lail ya kan. Malam ke-21 Briana. Betul. Pagi-paginya harus stay di link yang sudah kita siapkan. Alhamdulillah. Ini semuanya memang dalam rangka niatan kita untuk sama-sama mengupgrade ilmu kita Briana ya. Qadarullah ya. Pas Ramadan ini kita bisa terus tiap minggu sharing bareng ngobrol. Jadi luar biasa nih karena ada guru kita kebetulan terakhir ini kayaknya Pak Rubai ya. Ada apanya? Apa kantinnya? Oh iya. Mau tutup. Nanti ganti bukan romansa lagi. Kalau boleh minta nih ya bulan depan juga ada Ramadan lagi kita ya. Kita biar berkantin terus nih ya. Alhamdulillah kita ditemani ya ada narasumber kita, juga ada tamu kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Majid LCMA. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ada Bu Buna ya, alhamdulillah Bu Buna ya bisa rawuh, bisa
bergabung dengan kami di Kantin Romansa. Beliau adalah psikolog di Smart School. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu belum pernah ketemu, anak-anak beberapa sudah sering ketemu dengan Bu Bonani ya Pak Iya. Rubai ya. Sering ketemu, Pak sering Rubai, sharing ya. menu-menu yang kemarin itu memang sedep sih ya. Kalau saya nih sebagai orang tua ini memang cukup bisa menyentuh gitu ya. Jadi bisa langsung dipraktekkan, Betul. bisa langsung Iya. diingat-ingat juga ini Iya. mana yang Betul Bu Riana. yang masih asin gitu ya. Mana yang Menu-menunya kurang juga pas ini ya Bu Riana ya. betul. Menu-menunya juga saling berkait. Termasuk di menu di pagi hari ini Bu Riana. Sudah tahu belum? Belum apa ya, kayaknya sih anak-anak tanggung jawab gitu loh. Ya betul Bu Riana. Kayaknya berat juga deh Jadi tuh. di pagi hari ini kita menyajikan menu urgensi ilmu dan tanggung jawab. Tanggung jawab orang tua, ya. Nah, ini Tanggung dia. jawab orang tua maksudnya Bu Riana ya. Iya benar-benar. Kalau kalimatnya kurang pas ya, intonasinya nanti urgensi ilmu dan tanggung jawab orang tua Dalam pendidikan. anak gitu ya, Betul, dalam mendidik anak. Nah. Kalau ada orang tua pasti ada anak kemungkinan Betul, gitu. ya. Ada yang tua, ada yang kecil. Nah, saya juga pengen tahu langsung nih Pak Rubai, sambil belajar juga dari Bu Bona, dari Ustadz Majid, apakah kita nih udah lama jadi orang tua, udah bener belum gitu ya cara ngajarin anak-anak kita nih. Ya baik Bu monggo. Riana, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh kita dengarkan ulasan pandangan Islam ya yang Iya, akan betul. disampaikan oleh Ustadz Majid. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih Pak Rubai, Bu Riana, Bu Bona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para orang tua, ayah bunda, pemirsa Kantin Romansa Ramadan bersama Smart School yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi hari ini akan belajar bersama tentang urgensi ilmu dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak ya. Ilmu merupakan gerbang utama, pintu membuka bagi umat manusia untuk mengenal siapa penciptanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, bekal yang paling utama diberikan mereka adalah ilmu. Dalam surah Al-Baqarah, Bu Riana Farubai mungkin ya pasti tahu ini ya kan. Surahnya itu wa 'allama Adama al-asma'a kullaha 31 ya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'ala malaikah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan para malaikat akan menjadikan khalifah pemimpin di muka bumi ini, malaikat bertanya, ya kan, apa sih keistimewaan kelebihan daripada manusia itu? Kata Allah, ya kan, aku berikan Adam ilmu. Dan Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, wahyu pertama yang turun pas di bulan si Ramadan, bulan mulia ya, mulia banget Ramadan itu, mulia dengan diturunkan Al-Quran, dan bahkan 21 sampai 30 ya, kita itu berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, bacalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala,
dengan nama Tuhan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika membaca, ya kan, belajar, mengetahui sesuatu, hendaklah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwasanya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan pada hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memotivasi kita untuk selalu belajar. Ada ungkapan, ya kan, long life education, ya. Kan seperti itu, ya kan? Iya. Belajar sepanjang waktu. Kalau Islam mengatakan utlubul ilma minal mahdi Ilal lahdi. ya. Pada pertemuan kantin yang pertama itu ada, ya kan, dan kita singgung lakinu, ya kan, auladakum qaula la ilaha illallah, iftahu ala sibyanikum bi kalimati la ilaha illallah. Bahkan ketika kita akan sakarat maut saja, sakarat maut itu, ya kan, sudah tidak sadar kita itu, tidak ingat siapa di sekeliling kita, kata baginda Rasulullah, lakinu, ya kan, mautakum, ya kan, la ilaha illallah, itulah mati, ya kan. Sakarat dan mati pun ditalkinkan. Itu pentingnya ilmu. Dan ilmu kenapa dianjurkan dan diperintahkan dengan begitu banyak ayat dan hadis? Karena dengan ilmu kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat orang-orang yang berilmu itu amat sangat tinggi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Orang yang mempunyai ilmu, yang ilmu tersebut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita mempunyai ilmu, maka Allah berikan tuh taklid, ya kan, beban bagi kita, kewajiban bagi kita untuk berbagi, ya kan, terutama ilmu yang berkaitan dengan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Karena semua orang tua dia akan menjadi murabbi, dia akan menjadi pendidik pada hakikatnya. Bila orang tua menyatakan dia bukan murabbi, berarti ada yang salah dalam pemikiran orang tua. Karena semua kita adalah pendidik. Dan mendidik adalah sebuah amanah. Sebagaimana anak yang diberikan Allah kepada kita. Ayat yang paling hebat. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilna wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradna al-amanah, sesungguhnya kata Allah, kami berikan, aradna, tawarkan, ya kan, al-amanah, tanggung jawab, ala samawat, kepada langit, bumi, wal jibal, dan gunung-gunung, fa'abaina ayyahmilna, dan mereka enggan untuk menanggung, menerima amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah di sini termasuk anak, ya kan? Amanah, ketika anak kita adalah amanah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita? Beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita mendidik anak sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya bahwasanya anak adalah investasi yang tidak akan ada habis-habisnya. Sebuah hadis masyhur, ya kan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu
illa min salatin. Jika anak manusia telah meninggal, maka terputus semua amal perbuatan yang ia kerjakan pada masa ia hidup. Pada masa ia hidup. Ya, berarti dia sudah berada dalam kubur. Tapi ada 3 yang kekal, yang senantiasa menemani di alam barzahnya. Illa min salasin, kecuali 3 perbuatan. Shadaqatin jariyah, kita bersedekah, yang mana sedekah tersebut senantiasa bermanfaat, dan anak kita adalah bagian daripada sedekah kita. Ketika kita berinfak untuk anak-anak kita, ya kan, supaya pendidikannya baik, dia bisa tumbuh kembang dengan baik, supaya dia menjadi generasi Islam yang hebat, yang cinta Allah dan Rasulnya, yang kita keluarkan itu sedekah yang amat sangat bernilai, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan kita berinfak, kita belikan, kita belikan misalnya masjid butuh karpet, ya kan? Ketika karpet tersebut rusak, maka habislah investasi kita, ya kan? Shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bih, dan dikatakan ilmu yang bermanfaat. Ketika orang tua belajar dengan sungguh-sungguh, dan ilmu yang didapatkan orang tua kemudian diterapkan, diajarkan kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya memanfaatkan, mengamalkan ilmunya dan berbagi kepada kawan-kawannya, luar biasa, ya kan? Dan yang terakhir, awalan solehin, mendoakan anak menjadi anak-anak yang soleh. Bagaimana kita bisa mencetak anak-anak yang soleh ketika kita tidak mempunyai ilmu? Ada sebuah ungkapan, laulal ilmu lakana nasu kal bahaimi. Bila manusia tidak dibekalkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan berperilaku seperti binatang. Dan ini dikatakan oleh Muhammad Said Mursi dalam kitab beliau Fan fi tarbiyatil aulad, seni mendidik anak dalam Islam. Jadi anak adalah investasi yang tidak ada habis-habisnya. Yang kedua, kita semua mempunyai kewajiban menjaga, memelihara anak-anak kita di kehidupan dunia hingga di akhirat. Kita tidak ingin anak-anak kita susah dalam kehidupannya. Ketika mereka miskin di dunia, kita khawatir. Kita sekolahkan anak-anak kita. Bahkan mindset sekarang hampir rata. Ketika orang tua, ya kan, menyekolahkan anaknya itu, endingnya adalah, bisakah anak saya mendapatkan penghidupan yang layak setelah sekolah? Kan gitu. Nanti kalau kamu sekolah di kampus ini, mau jadi apa? Bukan dipikirkan apakah ilmu yang dipelajari tingkat dasar sampai ending nanti di perguruan tinggi kah, ya kan, untuk mendapatkan ilmu manfaat. Kalau goyahnya tujuannya hanya untuk mendapatkan pekerjaan semata, duniawi, sayang sekali. Cocok sekali dengan orang yang beranggapan, ya kan, bahwasanya saya hanya ingin bahagia di dunia saja. Tapi bagi orang yang ingin berbahagia di akhirat, dia punya kewajiban. Kalau tidak ingin anaknya sengsara di dunia, dan dia juga tidak ingin anak-anaknya sengsara di akhirat. Dan Allah mengingatkan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, maka panggil orang beriman. Orang-orang beriman, dia akan beriman karena ilmu. Jagalah anak-anak kalian, diri kalian dari siksa api neraka. Itu, ya kan, urgensi ilmu dan keuntungan, ya kan, ilmu yang didapatkan orang tua ketika diamalkan, diajarkan kepada anak-anak mereka tercinta.
apalagi zaman sekarang nih, Pak Rubai, Bu Riana, Bu Bona juga kan, kalau seandainya kita masuk ke sebuah ya padang rumput yang indah misalnya, itu kan ada binatang yang paling indah itu menjangan ya, jangan kijang itu kan lari kemana-mana ya, itu pasti kan banyak tuh binatang-binatang yang lainnya seperti harimau, serigala, binatang buas intinya, yang apa, yang menunggu waktu lengah daripada menjangan tersebut untuk bisa dibangsa. Ya kan? Dan anak-anak kita, ya kan, kalau seandainya tidak kita jaga dengan baik, ya kan, dengan ilmu yang kita berikan, maka mereka bisa menjadi sasaran, ya kan, sasaran daripada binatang-binatang empuk, ya kan. Ya gadgetnya kan itu kan empuk banget gitu kan. Sekarang teman anak-anak sekaligus musuh handphone, ya kan, ya kan. Selain yang lainnya ya kan. Tapi sekarang jarang sih umumnya itu di mana-mana tuh dapat handphone semua, ya kan. Habis sahur anak-anak kita tuh dapat handphone, ya kan. Mau tidur handphone. Ini sedikit yang bisa saya share, ya kan. Terima kasih Ustadz. Kalau kita lanjutkan dengan yang lain. Iya betul. Ya, kalau dari sisi psikologis tuh gimana Bu Bona mendidik anak dalam pendidikan pentingnya ilmu dalam mendidik anak dari sisi psikologis. Silakan Bu Bona. Ya, terima kasih Bu Riana, Pak Rubai, Ustadz Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sebenarnya pas awal dapat ini kayak apa ya namanya, agak berat juga karena kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua gitu ya. Ternyata memang ketika air membuka lagi, penting gak sih Bu, dari mana ya pentingnya gitu. Mungkin lebih analoginya, mungkin semua kita ya sebagai orang tua gitu ya pasti akan menjawab di dalam hati masing-masing gitu ya, penting gak sih sebenarnya ilmu itu gitu, dan tanggung jawab itu untuk mendidik anak itu seberapa penting sih gitu. Nah analoginya sebenarnya kalau dalam sisi psikologi itu diskusi sama Ustadz Majid, memang kalau dalam psikologi itu adalah memanusiakan manusia gitu ya, dimana endingnya adalah manusia tuh mampu berkembang ya secara optimal dari fisiknya gitu, sosialnya, emosinya, intelektualnya gitu, dan juga ada yang spiritual, karena kan emang psikologi udah mulai ada nih yang spiritualnya nih Zat gitu. Tapi memang lebih banyaknya berkacanya ke barat gitu, jadi sangat minim sekali nih terkait spiritualnya gitu. Nah lagi-lagi ketika perannya, tugas kita gitu ya dalam psikologi itu, kita selalu melihat tentang, sekarang kan banyak banget digadang-gadangkan di media sosial gitu ya, ilmu parenting gitu ya gitu. Terus inner child atau luka batin masa kecil gitu. Bahkan banyak banget orang tua ketika kita sudah menjadi orang tua gitu ya, ketika dulunya masa kecilnya kita diasuh oleh orang tua banyak luka batinnya gitu ya, entah misalnya kita sering dipukulin gitu ya, diteriakin tanpa sadar, kita juga melakukan hal yang sama, padahal ketika kita lagi hamil gitu ya, atau sebagai orang tua pokoknya nggak mau seperti orang tua yang dulu, maksudnya seperti ajaran orang tua gitu. Nah tapi itu tadi, ilmu psikologi semakin kita menolak gitu ya, jangan sampai tapi tidak dibarengi dengan ilmu itu tanpa kita sadari menjadi proyeksi. Jadi kita melakukan hal itu tanpa kita sadari. Nah makanya seberapa penting sih ilmu ini, balik lagi kita semua sudah punya jawabannya gitu ya, karena ketika apapun itu segala sesuatunya punya ilmunya gitu ya. Kita misal Bu Riana sebagai guru tahfiz ya pasti otomatis harus belajar dulu nih gitu. Atau kita hal kecil sehari-hari, kita mau belanja itu udah sehari-hari ya Ustadz ya, kita mau belanja ya otomatis kita harus tahu dulu ilmu nominal matematika gitu ya. Ada ilmu, cuman di sini kan ada ilmu matematikanya, ilmu tahfiz gitu ya. Tapi kalau misalnya menjadi orang tua tidak ada sekolahnya gitu, dan itu dipakainya ketika kita bersiap menjadi orang tua. Jadi dalam arti ketika kita mau menikah itu makanya ada ilmu pranikah gitu, konseling pranikah. Biar apa? Biar rilis dulu. Karena apa? Karena pentingnya ilmu itu kalau dalam psikologi sebenarnya
bukan kita bersiap untuk oke, saya menjadi orang tua, saya harus menjadi anak yang terbaik, tapi kitanya belum siap dari sisi psikisnya karena luka batin itu tuh Ustaz. Gitu. Jadi ya itu tadi, kita pentingnya itu pertama kita mendidik diri kita sendiri dulu gitu ya, kita bersiap dulu gitu, menjadi orang tua gitu kan. Bersiap dalam arti saya maafkan, ya balik lagi saya bilang dalam sisi psikologi itu Masya Allah sudah lengkap sih di agama itu Ustaz, ya di Islam itu sebenarnya sudah mencakup semuanya gitu. Cuman di psikologi itu kita kan bilangnya maafkan dirimu gitu. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri Allah juga banyak ya Ustaz ya ayat-ayat yang memaafkan itu lebih baik. Ternyata memaafkan ini bukan maknanya kepada orang lain, tapi ke diri sendiri dulu. Untuk apa? Untuk kita siap nih masuk ilmu, masuk tanggung jawab untuk kita bersiap mendidik anak. Jadi sebelum kita bersiap ke anak gitu, jadi pentingnya itu untuk diri kita sendiri dulu. Biasanya untuk psikologi itu akan seperti itu gitu. Karena apa? Karena nanti ketika kita misalnya duduk ilmu parenting gitu ya, itu biasanya nih yang sering lupa nih, materinya kita berfokus pada materi gitu, materi bawaan ya, misalnya materinya tentang luka batin atau bagaimana sih menangani anak tantrum misalnya, tanpa kita lupa bahwa sebenarnya itu adalah bagian materi atau kurikulum di mana sebenarnya yang paling penting itu orang tua menjadi pribadi yang baik, yang yang sebagai contoh anak, karena anak tahu baik atau buruk itu ya dari contohnya orang tua. Itu sih kalau dari psikologi itu. Kalau kayak dari gitu. hadis tuh gini ya Bu Mona, berarti ya yang al-ummu itu ya, al-ummu madrasatul ula wa madrasatul aulad itu ya. Iya. Ibu itu ya yang menjadi guru buat anak-anak di rumah, itu yang pertama. Kok nggak ayah gitu ya Pak Rubai? Nah, jadi ibu ini menjadi guru yang pertama kali di dalam sebuah keluarga. Iya. Jadi paling tidak ibu dulu nih yang harus bersiap untuk belajar menjadi guru untuk anak-anak ya, terutama itu. Apakah hanya ibu aja sih Bu Bona? Apakah ayah ini juga menjadi wajib juga gitu ya untuk Punya belajar, peran penting gitu ya, punya Ustaz. peran penting dalam mendidik anak-anak ini. Justru ada lanjutannya juga kan, memang ibu itu ibaratnya madrasahnya ya. Iya, kepala Tapi sekolah. kepala sekolahnya itu siapa sebenarnya? Gitu Kepala ya. keluarganya. Kepala keluarga gitu. Bener-bener. Jadi tetap makanya kenapa judulnya adalah orang tua gitu. Bahkan ketika kita melakukan konseling nih, Bu Riana, Pak Rubai, Ustaz, itu nggak akan bisa. Misalnya anaknya bermasalah, misalnya ada masalah ini nih Bu gitu, kita menangani gitu kan. Tapi ternyata misalnya ibunya aja, dan ibunya udah bersiap gitu ya, maksudnya udah mencoba dia merilis emosi luka batinnya yang lalu misalnya, tapi kok nggak berefek kepada anaknya karena tidak ada kerjasama dengan ayahnya. Jadi memang Masya Allah banget ketika dalam psikologi sendiri itu kita ada yang namanya pranikah itu bukan tentang pernikahan atau apa, tapi memang itu bersiap kita berkomitmen berdua, ayah dan ibu yang nantinya menjadi orang tua. Untuk apa? Untuk mendidik generasi selanjutnya menjadi generasi yang optimal. Kalau di posisi psikologi kan gitu ya, sesuai dengan usianya gitu. Dari segi kecerdasan emosinya gitu kan, sosial dan emosinya dia matang. Jangan berkembang sampai sesuai dengan umurnya, Iya. gitu mungkin ya Bu Bona. Betul. Kalau betul. tidak sesuai dengan umur, tidak pas, mungkin namanya lambat gitu ya, Ya. delay ya. pesawat Kayak gitu. gitu. Soalnya emang banyak banget case gitu Iya. kan, kalau kita antara orang tua gitu ya nggak kerjasama nih gitu, makanya nanti nggak jauh-jauh akhirnya nanti ke agama lagi. Sebenarnya kalau dari psikologi mungkin kita melihat kayak oke, bagaimana pola asuh ibu sama ayah, kalau nggak kompak aja itu sangat berpengaruh sekali dengan perkembangan anak gitu. Sangat berkait ya. Sangat banget Ustaz. Jadi kalau dari sisi psikologis itu menyiapkan, membiasakan anak-anak ya untuk selalu berperilaku dengan baik sesuai dengan tahapan umurnya gitu ya. Kalau di dalam Islam mungkin pendidikan itu diawali dengan tauhid dengan sebagainya.
Gimana nih Pak? Iya. Robai? Tapi ini ya, kita sebelum jauh lebih membahas lagi, Iya. kita persilahkan barangkali ada dari pemirsa ayah bunda yang mau bertanya baik melalui chat maupun langsung, itu silahkan nanti raise ya. Kita ingatkan lagi, silahkan barangkali ada yang mau langsung bertanya ke narasumber, kami persilahkan gitu ya Bu Diana ya. Iya. Oke, baik, memang luar biasa ya Ustadz ya Bu Buna. Jadi kaitan tadi ya, saling berkaitan tadi ya, antara yang dari pandangan Islam ya, psikolog itu memang gimana ya, menciptakan masa depan keluarga ini sama-sama berjalan gitu, dari sosok seorang ayah, sosok seorang ibu. Apalagi yang tadi ya Bu Bona ya, ibu memang sangat memberi pengaruh yang sangat luar biasa. Bahkan dulu ya, kalau kita Nabi Musa, ceritanya Nabi Musa itu kan, nah, ada keikhlasan seorang ibu yang rela untuk apa istilahnya itu, menyelamatkan anaknya walaupun harus itu kan menghanyutkan. Menghanyutkan Nah, itu kan, babynya itu nah ya. ternyata apa, anaknya menjadi sosok seorang yang Seorang luar rasul. biasa Iya. gitu kan. Itu kan ada pengaruh mungkin ya Bu Diana, Bu Buna ya. Jadi dari keikhlasan dan lain sebagainya itu dari seorang ibu. Bukan hanya ikhtiarnya ya. Jadi doa itu ternyata juga penting juga buat Sangat penting, ayah, ya. ibu itu ya. Iya. Mungkin nggak doa aja gitu ya. Jadi usahanya juga iya, seperti Maryam aja pas ketika mau lahir supaya anaknya selamat dari fitnah segala macam. Maryam sembunyi dulu tuh di balik pohon kurma dengan ketawakalannya, kepasrahannya, maka Allah kasih pertolongan. Itu kalau dalam sisi Islam seperti itu. Mungkin kalau dalam sisi psikologis itu perjuangan seorang ibu untuk melahirkan anak, menyelamatkan, membahagiakan, itu ya seperti itu ya Bu Bona ya. Nah, terkadang kita nih Pak Rubai sebagai orang tua nih ya, pengen terus nih anak kita menjadi orang yang terbaik buat anak-anak kita gitu ya. Jadi kadang suka salah. Kalau dia pengennya mainan, jadi turutin maunya apa gitu ya. Gitu nggak? Kalau mau jalan-jalan turutin nggak Pak Rubai? Saya Turutin. ya betul itu Bu Diana ya, Bang. Nggak boleh dimarah-marahin gitu ya, disayang-sayang terus. Kita gitu lihat ya. sudah ada yang raise hand Bu Diana. Kita persilahkan terlebih dahulu, ada Bu Desti. Silahkan Bu Desti. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini salah satu kajian rutin yang ditunggu-tunggu kita semua ini, alhamdulillah. Ya, semoga Ustadz, Bu Nina ya, Bu Riana, Pak Rubai, semua kru ini sehat-sehat, alhamdulillah. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini mau mau tanya, mungkin yang saya dengar dari tadi Ustadz Majid ya, anak investasi kita untuk di akhirat ya, sebagaimana Allah juga memberikan penjelasan selain amal yang soleh juga anak yang soleh ya untuk menolong kita di akhirat. Nah, saya yakin juga nih Ustadz, Bapak Ibu, bahwa mungkin bukan hanya ini ya anak kandung, atau mungkin ada anak-anak yatim yang kita urus, bahkan juga anak-anak didik kita nih bisa menjadi investasi kita di akhirat. Nah, alhamdulillah saya bersyukur banget menjadi guru ya. Mungkin itu salah satu mungkin bisa menjadi tabungan saya. Amin ya Allah. Tapi itu juga salah satu menjadi amanah ya yang tadi Ustadz bilang itu, selain orang tua juga guru, saya rasa juga sangat mempunyai amanah yang besar ya untuk mendidik anak kita. Nah, alhamdulillahnya di Smart School nih ya, udah lengkap rasanya nih, ada pembinaan karakter ya, ada ilmu tauhidnya, selain untuk anak-anak ada guru-guru juga. Nah, yang saya mau tanyakan Ustadz, mungkin Bu Nina Fajri juga bisa menambahkan nanti ya, cara menegur anak gitu Ustadz, Ibu Nina ya, kalau di depan umum ya, atau di acara-acara
apa namanya, biasanya tuh ibu suka ngumpul gitu ya, arisan dan lain sebagainya. Ini kita bawa anak gitu, ataupun kita saat menjadi guru juga cara menegur anak yang yang baik itu seperti apa jika dia melakukan kekeliruan. Begitu. Karena saya juga pernah dengar kalau dari psikolog ya, kalau nggak salah itu kalau kita membentak anak itu ya, kalau nggak salah ya Bu Nina ya, mohon diluruskan, itu ada pengaruhnya juga ke anak gitu. Ada pengaruh dalam hal apa ya? Lupa. Insyaallah. Nah, itu mungkin yang saya tanyakan dari segi sisi Islamnya bagaimana, mungkin dari segi psikolognya seperti apa. Itu saja. Terima kasih Ustadz dan Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desti, memang ini sangat mungkin terjadi ya, ketika kita melihat anak kita sendiri contohnya, atau anak murid kita di event-event khususnya di smart school gitu ya, macam-macam namanya juga anak ya kan, masih penuh dengan pembelajaran dan lain sebagainya. Adalah yang kesana, ada yang kesini dan lain sebagainya. Ya gitu Pak Ustadz ya, Bu Nina. Bagaimana nih caranya nih? Monggo. Ya, terima kasih Pak Rubai. Terima kasih Bu Desti atas pertanyaannya. Anak investasi abadi kita. Ketika mereka hilaf ya, dan kehilapan sudah mutlak milik kita. Kita yang dewasa aja banyak hilafnya, apalagi anak-anak kita loh, ya, apalagi anak-anak kita. Jadi bila ingin ada interaksi positif antara orang tua dengan anak, itu harus muncul tuh yang namanya hope, yang namanya cinta dengan anak kita. Kalau hope tidak ada di antara kita dan anak-anak kita, bagaimana keberlanjutan interaksi kita dengan anak-anak kita bisa harmonis? Dan bagaimana mereka mau mengikuti arahan dari orang tua? Kalau anak itu sudah cinta dengan orang tuanya, apapun yang dikerjakan, dilihat, diucapkan oleh orang tuanya pasti ditiru. Jadi ketika anak hilang, gimana? Apakah negur di tempat umum? Ya kan? Emosi kita, ya enaknya begitu. Tapi coba kita lihat ke belakang. Sebuah kisah di zaman Rasulullah. Bisa kita jadikan bahan renungan kita ya, introspeksi kita. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi. Masjid dahulu kan belum pakai marmer ya, ya kan? Nggak seperti sekarang ya Masjid Nabawi gitu kan? Ya, masih tanah ya kan? Padang pasir seperti itu. Masuk seorang Arab Badui, ya kan? Tiba-tiba masuk, ya kan? Ya tidak salam, namanya Badui, ya kan? Ya kan? Mereka itu masih jauh dari keilmuan, ya kan? Dakwah belum sampai seperti orang-orang tinggal di perkotaan. Langsung mohon maaf banget bahasanya, dia buang air kecil, ya kan? Spontan para sahabat, ya kan? Kaget, ya kan? Mereka tuh berlomba-lomba untuk memegang, ya kan? Memegang orang Arab Badui tersebut. Bahkan ada yang hampir memukulnya. Apa ucapan Nabi Muhammad SAW? Utrukuhu, da'uhu, biarin aja tuh, biarin dia buang air kecil di situ. Padahal kalau Rasulullah itu, ya kan, mengikuti hawa nafsunya, ya kan, pasti udah tambahin aja. Kalau bahasa kita tambahin aja gitu kan, kan begitu, ya kan. Tapi kita begini, biarin aja, selesaikan dulu dia buang air kecilnya, ya kan. Kemudian para sahabat tidak jadi kan, ya kan, membiarkan. Kemudian tuangkanlah air di atas tanah yang ada kencingnya. Selesai. Ketika orang Badui
melakukan kesalahan dan tidak dimarahi oleh Nabi Muhammad SAW, tersentuh dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ya kan menjadi lebih dekat dengan Islam. Bila kita menemukan anak-anak kita atau murid-murid kita khilaf, di sini pentingnya kita untuk at-tahakkum, untuk bisa mengontrol diri kita, ya kan? Karena jangan kita inginkan aktivitas anak-anak itu sesuai dengan keinginan kita, karena alam mereka berbeda. Bisa jadi mereka melakukan itu karena ketidaktahuan mereka, dan ketidaktahuan mereka, ya kan, tidak perlu disalahkan. Hatta walaupun dia tahu, tidak perlu kita salahkan langsung di tempat. Ketika kita membiarkan, kemudian mencari kesempatan yang baik untuk berbicara, berdiskusi, maka akan bisa kita perbaiki kesalahan tersebut sehingga tidak terulang di waktu-waktu mendatang. Nah, di sini namanya al-ilmu, ya kan, ilmu psikologi. Ini sedikit pandangan Islam, ya. Bagaimana Rasul mencontohkan kita untuk lebih bijak, ya kan, menghadapi hal-hal yang kurang berkenan di hati kita. Wallahu ta'ala. Jadi semua itu ada ilmunya ya Ustaz ya. Ada ilmunya. Seperti itu ya dicontohkan. Ada sebuah ungkapan, ya kan, al-alimu katsirun wa in kana hadatsan wal jahilu shaghirun wa in kana syaikhan. Orang yang berilmu walaupun dia kecil, tubuhnya, fisiknya, sama ceritanya. Jadi mohon maaf nanti disambung ya. Abdullah bin Abbas ketika masuk ke majelis bersama Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat komplain, ya Amirul Mukminin, ya Umar bin Khattab, kita juga punya anak-anak seusia dengan Abdullah bin Abbas, tapi kenapa dia engkau masukkan ke majelis kita? Ketika ditanya oleh para sahabatnya, baik, ya kan, bagaimana pendapat kalian ketika turun, ya kan, ayat dari surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Para sahabat mengatakan, ini ayat berhubungan dengan penaklukan kota Mekah, kemenangan kaum muslimin. Umar bertanya, ya Abdul Abbas, bagaimana pendapat engkau tentang ayat ini? Dia mengatakan, ini salah satu pertanda bahwasanya tugas Nabi Muhammad akan selesai dan beliau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang berbeda diberikan dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Itulah evidensinya ilmu. Kalau dari psikologis pastinya membentak anak gitu ya, berkata kasar dikit aja tuh nggak boleh tuh baru baik. Iya. Kalau lihat cerita dari Ustadz Majid tadi itu ya Pak, begitu Rasulullah itu menjaga banget perasaan anak-anak ini ya. Kalau kita nih kadang-kadang lihat, masya Allah, jangankan sampai maaf nih pipis di masjid, lari-lari aja tuh yang jamaah udah bertanduk gitu ya. Jadi memang Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita, terutama mengajak orang-orang masyarakat itu untuk masuk Islam, dakwahnya itu dengan akhlakul karimah. Kalau dari sisi psikologis, apakah anak-anak yang sering mendapat perlakuan kasar atau sering mendengar kata-kata kasar dari orang tuanya ini bisa berpengaruh di tumbuh kembang anak ke depannya nih Bu Bona? Oke, Bu Riana, mungkin tadi nambahin juga ya, tadi Bu Desti juga nanya dari sisi psikologisnya gimana sih kita menegur anak gitu ya. Sebelum lanjut ke Bu Riana, dari saya baca literatur gitu ya, awalnya saya kira ada tolak belakang gitu ya, berlawanan antara pandangan psikologi gitu ya dengan Islam gitu. Karena apa? Karena kita pun cara menegur anak pun ada seninya gitu, dan kita harus tahu dulu nih tahapan perkembangan usianya anak gitu. Nah, kalau dari kisahnya Ustadz Majid tadi, mungkin kita nggak tahu nih usia berapa ya, ataupun misalnya besar pun, tapi kita lihat highlight beliau orang Baduy yang nggak tahu apa-apa.
gitu ya. Dan di situ belum ada belum seperti zaman sekarang yang modern yang ibaratnya dunia udah di tangannya anak-anak nih yang handphone tadi gitu ya. Iya. Akhirnya balik lagi kalau kita melihat di usia perkembangan anak gitu, dimana seni menegur anak itu kalau misalnya anak melakukan kesalahan ya sampai usia 5 tahun itu memang anak sedang belajar mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Bahkan pada usia 2 tahun sampai 3 tahun aja tuh anak-anak tuh nggak tahu ini tuh bener ya gitu. Malah apa yang dilarang itu yang dilakukan gitu. Gitu. Soalnya dengan dia melakukan biasanya jadi diperhatiin ya. Iya gitu. Karena kan jangan intonasi ya. Boleh Karena jadi. kalau kita kan orang tua, karena saya juga jadi orang tua, abang jangan gitu, tidak gitu kan. Karena kita ngasih perhatian ketika melarang, dia jadi demen, seneng gitu ya Zat. Makanya balik lagi akhirnya ada kesalahan nih dari kitanya sebagai orang tua nih gitu. Makanya kita harus belajar seni menegur anak itu bagaimana. Itu mungkin kalau belajar ada nanti di tema itu, boleh Bapak Ibu cari gitu ya. Kalau sekarang tuh lebih kayak gambarannya gitu. Kalau misalnya 0 sampai 5 tahun sendiri tuh kita memang menegur anak sangat disarankan sekali tidak membentak anak. Tapi memang kita puji dulu nih. Jadi kayak pujinya itu kalau kemarin diskusi sama Ustadz Majid, memang kalau kita mau negur anak kan dipuji dulu gitu ya. Baru nanti kita review, evaluasi. Nah, kalau misalnya di psikologi dari Bu Eli Risman, dari Dr. Aisyah Dahlan ya gitu ya. Apalagi Dr. Aisyah Dahlan itu dokter gitu ya, dokter saraf gitu ya. Beliau itu bilang ketika kita menegur anak gitu ya, itu jangan sampai lebih dari 2 menit gitu. Tapi ketika kita mau menegur anak itu tidak di depan umum. Jadi dia salah nih gitu ya. Oke, kita lihat dulu perkembangan kalau sampai 5 tahun atau 7 tahun awal ya. Itu memang anak sedang belajar. Jadi memang oke, kita biarin dulu, tapi setelah misalnya dia buang air, dia tahu tuh buang air dari botol nggak boleh kan, basah karpetnya. Kita langsung minta ambil lap dulu deh, bersihkan dulu, dikeringin. Jadi kita langsung ngasih solusi, maksudnya ngasih tahu dulu nih gitu kan. Nah, karena di depan umum kita nanti bicara setelah itu sama anak gitu kan. Kita puji dulu nih dia. Ada tadi hebat loh, udah lihat kemarin udah bisa kalau misalnya air itu nggak boleh dibuang kemana-mana, tapi air itu buat disemprot di tanaman kayak gitu ya. Kok hari ini kenapa buang air? Kenapa buang air di karpet gitu? Nah itu sih, jadi seninya itu kita lihat kayak kita ngasih positif yang sudah dia bisa lakukan, terus kesan apa yang mau jadi concern kita. Setelah itu kita juga beritahukan perasaan kita, lalu harapan kita ke depannya bagaimana. Karena kan sebenarnya karpet basah dia sudah ngeringin nih, intinya kan kita nggak mau kita harus tahu dulu nih sebenarnya tujuan kita itu apa nih dari perilakunya anak gitu. Misalnya nggak ngerjain tugas kah, atau berbohong kah, bilangnya udah ngerjain tugas gitu ya, udah ngumpulin tugas ternyata belum gitu ya. Kan banyak banget nih gitu. Nah itu tadi. Nah sampai di 5 tahun atau 7 tahun itu seninya seperti itu gitu. Baru kemudian di 7 tahun kedua gitu, itu sama juga seni dari Ali bin Abi Thalib ya Ustadz ya. Kalau dari psikologi sendiri tuh bisa ibu bapak cari dari teori Spiase gitu ya. Dia usia 7 tahun itu prakonkret. Jadi konkret abstrak. Jadi anak itu dia sudah bisa kita berikan konsekuensi gitu. Kita berikan konsekuensi. Jadi itu tadi kalau di dalam Ali bin Abi Thalib bilang sebagai anak tawanan gitu ya. Jadi di sini anak diajarkan bagaimana ketika dia mengulangi kesalahannya, kita dengan tegas memberikan konsekuensi. Untuk apa? Untuk ada efek jera pada anak dan anak tidak mengulangi hal itu gitu, dan dia belajar dari kesalahannya gitu. Nah itu tadi sih, ini memang bagian dari cintanya orang tua gitu ya. Kebanyakan kita, termasuk saya pun gitu ya, cinta pada anak itu cintanya akhirnya bentuknya salah Ustaz. Materi ya. Iya, jadi Materi kayak kita ngasihnya ya udahlah, saya kerja kasihan, ya udah dia apa yang dia mau saya kasih gitu. Karena sebenarnya sebagai penembusan rasa bersalah kita, nggak ada nggak ada di samping anak, apalagi sosok ibu nih yang bekerja apalagi gitu. Nah terkait kalau misalnya ayah sendiri udah capek gitu ya, udahlah daripada ribet-ribet,
udah kamu yang penting anteng aja. Padahal justru ketika malam hari itu anak lebih membutuhkan sentuhan gitu, pelukan gitu. Jadi memang itu tadi seni menegur anak itu ada seninya, ada ilmunya. Kalau dijelaskan sih habis nanti waktu kita gitu. Cuman intinya adalah kita memang tidak boleh membentak, dan itu tadi kita harus tahu fase usia anak gitu ya. Kalau sampai 7 tahun pertama itu memang kita sarankan pujian dulu, kita fokuskan pada kesalahannya, kemudian harapannya gitu. Ketika udah usia 7 tahun sampai 12 tahun itu biasa, dan itu juga bagian dari Ali bin Abi Thalib ya, itu dari sampai usia 14 tahun. Kalau dari Ali bin Abi Thalib itu memang kasih konsekuensi. Jadi tapi kasih konsekuensi cuman kita diskusi, udah bisa diajak diskusi nih. Tadi kamu bilangnya ngerjain tugas, tapi tadi ibu cek nih. Nah, jadi orang tua itu juga ngasih tahu bahwa ibu tuh ngawasin kamu loh. Ketika kamu bilang ngumpulin, ternyata nggak ngumpulin, kenapa gitu. Nah, itu karena kamu berbohong. Kita fokuskan pada poin fokus kita tuh nggak sukanya karena dia nggak ngerjain tugasnya atau berbohongnya gitu ya, karena itu pengaruh banget. Nah, ketika itu kita kasih konsekuensi yang anak bisa rasakan. Misalnya, oke, karena kamu berbohong, HP mama ambil, misalnya kamu tidak main game selama 2 hari. Itu jadi kan anak langsung ngerasa ini gitu. Jadi ada efek jerak. Nah, insya Allah sih mudah-mudahan bisa dilakukan gitu. Yang penting memang tidak disarankan di depan umum. Gitu sebetulnya. Karena nanti dia akan ngerasa nih bentakan dari orang tuanya, belum pulang masih berasa aja, udah dibujuk-bujukin gitu, kadang masih berasa aja. Kan ada juga yang perasa gitu anak-anak ya. Nah, mungkin yang disarankan ya untuk tidak berlaku kasar, kemudian ngomong yang keras di dekat anak-anak gitu ya Bu Gona ya. Membentang anak, dan kita pun juga sebelum malam nih harus minta maaf sih sebenarnya sama anak. Jadi ada pillow talk ya di dalam psikologi gitu. Ternyata bukan hanya pasangan aja, tapi sama anak. Jadi kita misalnya namanya manusia kan tempatnya salah ya Ustadz ya. Apalagi orang tua tanpa sadar nih, yang punya ilmu aja masih tiba-tiba ngebentak, termasuk saya gitu. Mas saya bilang saya ini agak malu menyampaikan di sini gitu, karena saya masih kadang-kadang kelepasan gitu. Iya gitu. Nah, selesai. Jadi sebelum tidur kita minta maaf sama anak. Kemudian kita review, hari ini mama bangga karena kamu sudah mengerjakan tugas sendiri gitu kan, kamu hebat. Nah, tapi hari ini kamu telat nih sholat subuhnya, besok sholat subuh itu tepat waktu ya. Jadi memasukkan konsep apa yang pengen kita bangun. Tapi sudah selesai di situ. Jadi ketika udah subuh, misalnya anak tidur, hari berganti, itu anak udah selesai, udah rilis, dan emosinya nggak menggantung. Sebelum istirahat itu masalah harus sudah selesai antara ibu dan anak gitu. Supaya dia melewati hari-harinya itu dengan ceria lagi. Bahkan akhirnya inner child ya, maksudnya mungkin Bapak Ibu udah familiar ya, inner child atau luka batinnya anak tuh selesai gitu, nggak merasa nggak tertinggal gitu kan. Kadang nggak terpendam gitu, karena kalau hal itu kesannya kan kayak ya biasa aja gitu ya, ternyata yang namanya emosi kebawa terus sampai dewasa gitu loh Bu Riana. Luka batin anak Pak Rubai, luka batin istri ada nggak? Ayo siap-siap nih. Gak ada ya. Oke. Sudah ada yang bertanya ya Pak. Ya, sudah ada yang bertanya dari ayahnya Alisa. Nah, izin bertanya, mohon diberikan penjelasan posisi ilmu terhadap adab atau akhlak dari setiap orang, sebagaimana beberapa keterangan menyebutkan al-adab qabla ilmu. Nah, itu Ustaz Majid. Langsung saja, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana kedudukan adab terhadap ilmu ya, Pak Rubai? Iya. Adab sebelum ilmu. Iya, adab sebelum ilmu. Ya. Rasulullah SAW itu dipuji ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini tegaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah, kana khuluquhul Quran. Jadi Al-Imam Harun Ar-Rasyid
salah seorang pemimpin Daulah Bani Abbasiyah. Beliau ketika menitipkan anaknya, ya kan, melihat bagaimana adab dari guru yang akan mendidik anaknya. Anaknya berarti tidak salah Ja'far. Ya kan? Jadi adab terlebih dahulu, etika, ya kan. Oleh karena itu Rasul mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Bahkan para ulama itu mereka belajar adab tingkah laku gurunya dulu tuh, baru nanti belajar ilmu dari gurunya. Karena ketika dia mempelajari etika yang baik, kembali lagi nih kepada konsep tadi, konsep pendidikan. Kalau tadi Bu Bona mengatakan ya kan umur 0 sampai 7 tahun yang konsep daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya kan, anak itu sebagai raja, ya kan, itu sebenarnya anak itu melihat tuh tingkah laku orang tuanya. Itu orang tua itu pada fase itu tidak perlu mengatakan kata-kata yang banyak. Bagaimana ketika orang tua, mohon maaf, ketika dalam masa kandungan, kenapa tadi ibu sebagai sekolah yang besar, yang utama, walaupun kepala sekolahnya adalah bapak, ya kan? Karena ketika dalam kandungan, tingkah laku ibu yang akan direkam dan yang akan dikerjakan oleh anak nantinya. Berarti etika. Ada. Ketika mohon maaf, ketika ibunya, ketika makan, tidak mengucapkan basmalah, anak akan melihat. Tapi ketika ibu makan, Bismillahirrahmanirrahim, makan dengan menggunakan tangan kanan, anak yang sedang dalam kandungan melihat. Ketika dia keluar dari rahim ibunya, akan tambah jelas. Bagaimana ketika ibunya mohon maaf sambil gendong dia misalnya, apakah apa ada ucapan-ucapan yang pantas dari seorang ibu yang ingin mendidik anak-anak yang soleh. Maka nanti lari nih, ya kan, adab itu ada hubungannya dengan tauhid. Maka ketika adab orang tua supaya kuat, ya kan, nanti ilmunya masuk tanpa sengaja. Maka ketika itu Rasul cuma ngajarin apa kepada orang tua, ayo ketika anak-anak kalian, ya kan, ajarkan tuh kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sebenarnya kata kuncinya tuh adab utama banget, dimulai dari keluarga sebenarnya, dari keluarga awal, dari ayah dan bunda. Ketika ayah dan bunda, ya kan, itu ada perbedaan pendapat, ya kan, di depan anak kita, ya kan, komitmen berbeda, itu anak akan melihat tingkah laku orang tuanya. Ada ayahnya ketika berbicara dengan ibunya itu akan dilihat, oh ayah nadanya keras berbicara dengan ibu, itu akan terekam oleh anak. Dan bisa aja nanti ketika dia dewasa, saya mendapatkan ilmu berbicara dengan istri dari bapak saya seperti ini, bila tidak diberikan ke lembaga pendidikan yang mengedepankan adab. Jadi adab itu lebih utama, lebih besar. Makanya adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, etika. Dan adab ini harus bermuara pada iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang simpel sebenarnya, adab itu diiringi dengan iman, empat kata aja, ya kan. Yang pertama yang kita yakin itu, ajarkan kepada anak-anak itu Allah Rabbi, ya kan, Allah Rabbi, Allah itu Tuhan aku, ya kan. Kemudian Islam dini, ya kan, Islam itu adalah agamaku. Quran kitab Rabbi, Quran kitabnya Allah yang bukan Muhammad, wa Muhammad Nabi, Muhammad adalah Rasulku. Nah di sini ada ajarkan guru itu sebenarnya nggak perlu, ya, nggak perlu itu banyak omong, ya kan. Mohon maaf ya, ketika kita depan anak-anak kita membiasakan salaman. Saya pernah nih ketemu dengan anak kecil lagi main habis sholat subuh Ramadan, ya kan. Ketika itu saya berjumpa dengan ayah saya sedang berjalan, cakep banget. Saya sama mereka salaman tuh, assalamualaikum, saya salam anak kecil, ya kan. Kemudian anak-anak bilang, Pak Ustad, itu bapaknya Pak Ustad, salaman dong. Tuh bayangin, anak kecil tuh, ya kan. Itu berarti mereka sudah tahu tuh bagaimana etika, ya kan, anak menghormati orang tua. Jadi adab lebih tinggi dari ilmu. Untuk apa? Kebaikan anak-anak kita. Tapi tetap, ya kan, adab itu kalau tanpa ilmu tidak akan bisa. Bagaimana mohon maaf kita menghormati orang tua? Kan diajarin tidak boleh berkata dengan keras, kasar,
Tapi ketika anak fase masih 0 sampai 7 tahun, mereka tidak paham itu. Mereka hanya mencontoh saja. Allah alam, mungkin bisa dijelaskan dari sisi psikologisnya atau. Jadi untuk kita menjadi orang-orang yang beradab itu juga butuh ilmu, Ustadz ya. Iya. Butuh ilmu juga. Adab kepada Allah gitu kan, adab kepada Rasul, adab kepada orang-orang di sekeliling kita. Pastinya ketika kita tidak beradab, mungkin orang-orang pun juga akan menjudge kita gitu ya. Mungkin punya catatan memblok gitu ya kalau bahasanya. Maka Rasulullah itu sering mengajarkan akhlak ya, teladan itu, contoh langsung praktek kepada sahabat. Jadi ketika Rasulullah berperang pun juga Rasulullah nggak hanya mengkoordinir, kalau PJ kan gitu ya, nyuruh-nyuruh gitu kadang-kadang, bukan ngasih tugas-tugas ya bahasanya. Ngasih job desk doang tuh kalau PJ zaman sekarang nih. Tapi kalau Rasulullah ya presiden PJ di depan ya mengkoordinir nih. Jadi berani di depan gitu ya, bertanggung jawab ya, resikonya apa gitu tuh Rasulullah, Masya Allah. Dari situ makanya yang di Turki itu Al-Fatih ya, Masya Allah. Al-Fatih itu masih muda banget, itu umur 14 tahun sudah bisa menaklukkan Konstantinopel ya. Itu juga pasti dari mbah-mbahnya mungkin ya, kakek neneknya, duriyahnya, kemudian orang tuanya memilihkan mengumpulkan ya mereka Al-Fatih itu dengan orang-orang yang pasti ini ya berani juga gitu. Oke, baik Bu Diana, sudah ada lagi yang bertanya. Raisen. Kami persilahkan, ada Miss Nisa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Miss. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Ini mohon maaf pertanyaannya ada banyak nih ya. Jadi mau luar biasa banget ini, dari awal sampai tadi tuh tersentuh sekali gitu ya. Ternyata kita sebagai orang tua luar biasa ya, belajar banyak hal gitu ya, dan semua hal-hal yang anak kita dapatkan itu ya refleksi dari orang tuanya itu sendiri gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak lebaran ilmu parenting yang memang sebagai orang tua kita bisa pelajari gitu ya. Ini pertanyaan pertama terkait dengan pola asuh orang tua. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Bu Bona atau nanti oleh Ustaz Majid dari sisi Islamnya begitu. Ketika sebenarnya kan kita nih yang dewasa ini gitu ya, adalah hasil dari kepribadian kita yang sekarang ini adalah hasil dari pola asuh orang tua kita yang dalam tanda kutip kita udah bilang itu pola asuh zaman dulu gitu ya. Nah, karena sekarang kita udah banyak sekali ilmu parenting yang bertebaran nih, alhamdulillah saya juga baru belajar banyak hal terkait ilmu parenting itu ketika memang sudah punya anak gitu. Jadi bahkan kalau misalnya contoh kasus anak kejedot gitu, nah ternyata kalau orang tua zaman dulu kan selalu nyalahin dindingnya gitu ya, atau anak kesandung nyalahin lantainya gitu ya, ini nakal nih, dipukul akhirnya gitu. Tapi ternyata setelah saya mendapat sedikit ilmunya, itu tuh tidak baik untuk dilakukan karena secara psikologi itu akan berdampak pada bahwa ketika terjadi sesuatu yang keliru atau yang salah, anak itu akan melihat dari si luarnya dulu, jadi ada yang salah dengan orang lain, bukan merefleksi dengan apa yang sudah dia lakukan sehingga terjadi kesalahan. Nah, ketika tahu ilmu parenting itu gitu, bahwa sebaiknya memang harus seperti itu, sementara orang tua kita gitu ya masih melakukan pola yang sama. Kemudian misalnya nih nanti bentar lagi libur lebaran nih lama, pasti pada pulang kampung gitu ya, dan cucu-cucunya ketemu sama nenek kakeknya gitu. Nah, akhirnya mungkin ada lagi nanti pola asuh yang sudah diterapkan di rumah ternyata malah jadi berubah lagi gitu ya setelah kumpul sama keluarga besar gitu. Nah, bagaimana caranya memberikan informasi atau memberitahu pada orang tua tentu saja dengan tidak menyakiti perasaannya gitu ya, bahwa itu pola asuh yang tidak baik. Karena walau bagaimanapun orang tua juga berhak akhirnya bilang, kamu juga gedenya, kamu juga diurus dulu sama mama begini gitu ya. Itu bagaimana cara meresponnya gitu agar tidak menyakiti perasaannya tentu saja. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, tadi Bu Bona menyampaikan usia anak 7 tahun itu baru siap untuk menerima konsekuensi. Ya, bagaimana dengan usia yang di bawah 7 tahun gitu. Karena saya punya
anak ya, satu sudah 8 tahun, alhamdulillah yang satu 4 tahun nih. Gitu. Nah, konsekuensi seperti apa sih yang tepat? Karena mereka kan berarti ada di dua yang berbeda gitu ya, dua fase yang berbeda. Gitu. Konsekuensi seperti apa yang bisa diterapkan untuk anak di usia 4 tahun? Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya. Monggo, Miss. Barokah insyaallah. Manfaat insyaallah. Silakan, Miss. Ini tergantung maksudnya apa, kalau melakukan hal yang baik ya, nanti insya Allah pasti sesuatu yang baik itu akan kamu dapatkan lagi gitu. Kalau masih tahu sama anak umur 8 tahun itu kan sudah paham gitu. Tapi kalau sama anak umur 4 tahun ini kan agak sulit gitu ya. Nah kadang saya suka, ayo Di, kita mandi yuk. Nanti kalau mandi, kalau sudah selesai mandi, adik boleh boleh main, nanti bunda kasih hadiah. Kalau ini udah maksudnya udah berbagai cara nih dikasih tahu gitu ya biar mandi, ternyata nggak bisa, akhirnya udah kasih reward deh. Terus rewardnya apa? Memang biasanya yang sering saya kasih ke anak itu bukan barang gitu ya. Yang pertama tuh pasti peluk dan cium gitu. Rewardnya apa? Hadiahnya apa? Peluk sama cium. Nah lama-lama ini anak bosen gitu ya. Karena tiap hari peluk cium gitu ya. Oh peluk cium terus sih, main handphone dong gitu kan. Atau misalnya beli mainan dong gitu. Nah ini bagaimana kan tadi seperti yang tadi Bu Bona sampaikan ya, kayaknya kalau sama anak tuh kayak merasa bersalah gitu ya, nggak setiap hari bersamanya, jadi apa-apa tuh kayaknya pengen dipenuhin gitu, walaupun mungkin ya hanya sekedar mainan. Itu tanda kasih sayang yang salah atau yang benar gitu ya Bu Bona. Nah ini pertanyaan terakhir, ini untuk anak saya yang usia 8 tahun. Jadi bagaimana cara menyikapi sikap anak yang tidak suka melihat ayah dan bundanya duduk berdua gitu. Misalnya kayak kalau anak saya umur ketika saya dan suami misalnya duduk sambil ngobrol, terus suami misalnya pegang bunda, itu tuh main. Nanti anak saya yang pertama ayah jangan deket-deket bunda, nggak boleh. Jadi kayak ada rasa cemburu gitu, takut bundanya itu direbut sama ayahnya gitu. Justru kelihatannya adiknya ini mengerti gitu, kakak itu kan ayahmu gitu jawabannya. Nah ini bisa Miss Nisa freeze ya? Next sepertinya ya. Iya sepertinya. Oke. Mungkin dari Bu Bona dulu kali ya. Iya, sambil menunggu Miss Nisa kali ya. Miss Nika. Miss Nika. Miss Oh, Miss Nika. Nika. Mohon maaf nggak kelihatan. Bagaimana pola asuh orang tua supaya tidak menyakiti perasaan anak? Iya, bagaimana kita menginformasikan kepada orang tua ya? Ini pertanyaan yang sulit sekali nih, Ustaz. Pasti kalau apalagi kalau orang tua yang tinggal masih sama neneknya gitu ya. Ini salah satu kegalauan terbesar orang tua ketika akhirnya anak banyak pola asuhnya, misalnya nanti apalagi pulang kampung ketemu neneknya, ketemu tantenya, wah semuanya tuh akhirnya yang tadinya pola asuhnya A tiba-tiba sampai Z gitu ya. Nah, kalau menyikapinya sih pertama sebenarnya itu tadi kita bagaimana menginfokan ke orang tua, sebenarnya belum itu dulu yang difokuskan. Jadi kita memberikan informasi dulu kepada anak. Jadi kalau misalnya anak kan biasanya pola asuh sama kita nih di rumah gitu ya, orang tua. Nah tiba-tiba kita mau pulang kampung misalnya atau mau ke rumah nenek gitu. Nah di sini kita sebelum berangkat kita melakukan briefing dahulu gitu. Jadi sebenarnya itu anak-anak ini kan masih konkret banget gitu ya. Yang ketika dia tuh bingung nanti, kok aku di rumah nenek misalnya kayak di rumah sama mama tuh nggak boleh makan permen, tapi kok sama nenek dikasih permen mulu. Itu hal simpel tapi sering banget terjadi gitu ya. Nah itu kita bisa informasikan dulu ke anak, dulu kita briefing, Dek kita mau ke rumah nenek nih gitu. Nah nanti kalau misalnya di rumah nenek kita sebutkan harapan kita gitu ya terkait anak-anak,
gitu. Nanti ketika di rumah neneknya apa yang harus dijaga, sopan santunnya kah, atau apa namanya ketika kamu nanti boleh membeli makan permen misalnya. Jadi hal-hal yang biasanya ketat buat kita gitu kan, bisa kita sedikit longgarkan, tapi kita harus memberitahukan anak dulu gitu. Kita lakukan briefing dulu, kesepakatan bersama gitu. Nah ini dari usia berapa Bu Bona gitu? Bisa dari sejak dini, dari sejak kecil atau di bawah 5 tahun sebenarnya. Tapi apakah akan dilakukan? Ya tentu enggak gitu. Tapi setidaknya kita sudah memberikan lampu dulu nih, sinyal gitu ya, bahwa nih mama udah ngasih tahu lo gitu. Jadi ketika di rumah neneknya gitu ya, dan sebelum ke rumah neneknya kita juga bisa informasikan. Kita kan nggak bisa bilang nih, mah pola asuh mama tuh salah, kan nggak mungkin gitu ya. Saat itu kan bagian adab kita juga, dan maupun pandangan psikologi sendiri kita juga nggak bisa menyalahkan orang lain, kita nggak bisa mengubah orang lain, tapi kita informasikan, mah kalau misalnya ini anak-anak biasanya apa yang hal urgent yang jadi fokus kita, yang bisa kita minta request gitu ya. Jadi mah nanti pas di sana si Dede lagi ini nih, misalnya sakit giginya atau bolong, bisa nggak nanti goseh ya dikasih permen. Jadi kita langsung memfokuskan pada hal-hal yang jadi concernnya kita gitu. Jadi ibaratnya nggak bisa kita memberikan informasi terkait pola asuh kita kepada orang tua. Karena apa? Karena pasti berbeda sekali. Dan buat anak ini juga ada hal positifnya gitu. Karena ketemu sama mama sama papa, oh begini nih pola asuhnya. Ketemu sama neneknya kok jadi Z ya. Terus dia bagaimana ya dia beradaptasi gitu. Nah makanya briefing di awal, kesepakatan bersama sebelum kita berangkat pulang kampung, itu sangat penting ya. Gitu. Jadi karena apa? Karena nanti ketika anak menghadapi situasi yang menjadi kekhawatiran kita gitu, dia sudah dapat gambaran, oh iya kata bunda, nenek nanti akan gini gitu. Nah misalnya itu akan jadi kesempatan buat anak menjadi manipulatif, apakah bisa? Kemungkinan besar iya gitu. Malah dia akan sama nenek boleh, jadi ya udah nenek terus gitu ya. Tapi balik lagi, kita yang punya kuasanya, kita bilang, Dede kan kesepakatan kita di rumah gimana gitu. Jadi kalau misalnya memang anak akhirnya sampai tantrum nangis, ya udah kita gendong anak, kita peluk gitu ya. Kita peluk, tapi bukan peluk sayang, bukan, tapi peluk tegas gitu kan. Kita peluk, nggak menyakiti anak, kita bawa ke kamar. Jadi ke tempat yang lebih sepi dulu gitu, biarkan anak menangis, abis itu kita diskusi gitu. Karena memang kalau misalnya kita bentak anak, yang ada nanti anak malah ngejauh nih, hubungan kita nggak enak. Terus ditambah hubungan kita ke orang tua, kamu kok jadi orang tua ini banget ya, pemarah banget ya, pasti orang tua kayak gitu biasanya gitu. Tapi emang caranya itu, kita nggak bisa mengatakan pola asuh orang tua kita salah gitu, nggak bisa. Karena bagaimanapun memang betul mungkin pola asuh orang tua kita dulu itu yang memang menyiapkan kita sekarang gitu. Tapi untuk anak kita kan lebih challenging lagi nih gitu, apalagi banyak ilmu parenting yang ada, itu mungkin yang bisa salah satu dilakukan gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, bagaimana cara ini ya, memberikan konsekuensi yang tepat untuk usia yang di bawah 7 tahun gitu. Sebenarnya konsekuensi ini bisa dilakukan sejak dini sih, cuman konsekuensinya itu berbeda levelnya gitu. Kalau misalnya anak-anak itu bisa kita katakan sekarang yang hits ya di kalangan modern lah sekarang, logical consequences. Nah kalau buat anak misalnya dia lempar barang, ini biasanya konkret banget buat anak yang 5 tahun ke bawah gitu ya. Segala sesuatu itu kalau dia marah pasti lempar gitu. Nah kita bilang, Dek, kalau misalnya kamu marah, kalau misalnya anak usia 4-5 tahun sudah kita bisa informasikan, karena di usia 3 tahun tantrum itu udah harus hilang. Tantrum itu maksudnya dia yang ngamuk-ngamuk gitu, fisik, menyakiti diri gitu. Memang itu tahapan emosinya anak gitu. Nah untuk yang usia 4 tahun sudah bisa kita informasikan, kalau kamu marah, itu biasa tantrum sudah mulai berkurang tuh gitu, pasti dia akan nangis atau lempar barang. Nah itu kita bilang ketika logical consequences itu, kalau kamu lempar mainan kamu rusak, kamu nggak bisa main gitu. Jadi atau misalnya dia lagi marah atau lagi kecewa gitu ya, dia melakukan kesalahan, jadi konsekuensinya dia lempar nih mobilnya, kita sudah katakan rusak, nggak bisa main lagi kan. Nah konsekuensinya ya
dia nggak bisa, ketika dia mau mainan kita nggak bisa ngasih mainan itu lagi gitu. Sudah rusak kan, sudah kamu lempar, itu juga bagian konsekuensi pembelajaran anak. Oh ini nggak boleh ya gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin itu tadi kamu lempar barang tuh kan rusak mama bilang gitu, tapi kita memang memperlihatkan anak nih beneran rusak ya. Jadi kita nggak ada mobil-mobilan lagi misalnya kayak gitu. Jadi memang dari situ. Nah, reward yang benar pun juga banyak macamnya. Memang yang paling ini adalah pujian ya, sosial. Jadi sosial itu pujian, ciuman orang tua gitu ya. Kemudian ada reward lagi yang lain, bisa makanan, bisa mainan. Nah, dalam seni memberikan reward pun juga banyak. Jadi nggak hanya itu aja, dan kita pun juga bisa variatifin pilih yang menu makanan. sama kayak menu makanan kan, anak bosan gitu. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Tapi balik lagi, kita nggak memberi kalau misalnya memang reward itu kayak misalnya anak mau mandi, kita langsung kasih reward, misal beli mainan, tekor juga ya maksudnya gitu ya. Jadi kita harus ada seninya gini, misalnya pakai token, misalnya anak-anak kan suka tuh, atau pakai stiker. Kita nih kamu udah mau mandi dapat poin, nanti kalau udah 5 poin baru hadiahnya apa, dalam bentuk hal yang mainan misalnya kayak gitu. Jadi itu sih seninya. Kalau udah bosan berarti kitanya yang harus variasiin lagi. Balik lagi, pentingnya ilmu orang tua gitu ya, nggak parenting aja tapi seni reward pun juga ada ilmunya gitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga ya, bagaimana, mungkin ini nanti bisa ditamin Ustadz ya, Insyaallah. bagaimana menyikapi anak yang tidak suka melihat orang tuanya bersama gitu ya, cemburuan gitu ya. Sebenarnya ini ada di fase anak-anak gitu, dimana anak-anak itu tuh takut sosok yang sangat dicintainya itu hilang gitu. Nah nggak apa-apa, mungkin memang ada hal, kalau di fase psikologi ada fasenya yang terawat ya, mistrust itu fase lahirnya gitu. Nggak apa-apa itu, sambil kalau misalnya memang dia nggak suka ya kita gendong aja dia di sini gitu. Jadi kita dekatkan dia bahwa nggak apa-apa mama sama papa bareng sama kamu di sini gitu. Iya, ini Bu Bona, mungkin jarangnya bersamanya dengan ayah itu bisa jadi kali ya. Bisa jadi. Kalau kadang memang anak beda-beda ya. Kalau saya tuh, anak saya suka kalau ada bapak ibunya bareng ngumpul aja gitu. Jadi kalau mau pergi maunya bareng-bareng gitu ya. Nah, kalau nggak ada satu dicariin. Apalagi sampai 3 hari nggak pulang. Apalagi kalau sudah kumpul terus pergi ya. Itu. Iya. Jadi kadang-kadang memang makanya tidak boleh berhenti gitu ya, stuck gitu untuk saling komunikasi antara ayah dan ibu. Ketika tidak bisa bareng ya mungkin dengan video call, dengan chat, dengan yang itu mendekatkan hubungan antara ayah, ibu dan anak ini menjadi partner gitu ya, menjadi teman gitu. Mungkin kalau dari Ustadz Majid, gimana Ustadz Majid itu? Ada kisah-kisah dari bagaimana Rasulullah atau para sahabat berkumpul, bercengkrama dengan keluarganya. Harus selalu ada tuh Ustadz. Iya. Memperbaiki perubahan anak ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Islam itu punya konsep silaturahim ya. Punya konsep silaturahim ya kan. Dan silaturahim yang pertama itu kan kepada orang-orang terdekat kita, kepada kedua orang tua kita. Bisa terjadi perubahan ketika di rumah kita buat sistem ya kan, kemudian berkunjung ke tempat orang tua kita ataukah paman kita atau bibi kita, jadi perubahan sistem yang berbeda, bahkan bisa tinggal sederajat atau lebih gitu kan. Nah sebenarnya ini bisa diakali bila di awal ketika anak itu ya kan usia 0, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu ya kan, kita ke silaturahim itu menceritakan kita punya kelebihan anak-anak kita, kekurangan anak-anak kita, kemudian sistem yang sudah kita bentuk. Misalnya anak kita nih ya kan, kita makanan favoritnya ini, makanan yang kita Islam kata boleh pada waktu tertentu dan tidak boleh sama sekali. Nah, ketika mereka sudah paham
maka mereka tidak akan memberikan tuh, dan mereka akan tersinggung, ya kan? Karena tadi, ya kan, kata sahabat Umar bin Khattab, ya kan, ajarkan anak-anak kalian untuk masa yang akan datang, bukan masa yang saat ini. Jadi dengan konsep silaturahim seperti itu. Kemudian ketika memang dahulu ya, ketika orang tua kita terkadang menyalahkan apa tuh benda yang menjadi sasaran anak kita, sebenarnya karena memang orang tua kita, ya kita bisa memahami, memaklumi bagaimana zaman dahulu gitu. Sebenarnya kalau konsep Islam, kalau ingin kembalikan, hanya kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Nah, di situ kalau ingin menguatkan tauhidnya sebenarnya, ya kan, segala musibah yang terjadi itu, ya kan, hatta, ya kan, daun yang jatuh itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Tapi tadi orang tahuan kita dengan nilai-nilai keimanan, ya kan. Makanya tadi itu supaya anak itu tidak merasa, ya kan, bersalah banget orang tua, ya kan, menyalahkan kepada benda yang lain, ya kan. Oh iya nih Ustadz, apa namanya? Jadi kita tadi tuh udah banyak ya ngomongin apa namanya orang tua anak. Nah pas di akhir kebetulan banget konsep silaturahim. Nah sebenarnya sih apa sih yang diinginkan anak untuk orang tua nih? Jangan-jangan yang diinginkan anak orang tuanya seperti apa, ini kita nggak tahu nih. Anak kita ini pengennya apa gitu ya. Nah itu bagaimana Ustaz? Iya, saya mendapatkan parenting, saya belajar parenting nih acara kantin ini ya, dari tokoh psikolog pendidikan Islam, ya kan, diantaranya itu Mustafa Abu Sa'ad. Nanti bisa lihat, bagus sekali. Beliau ketika parenting itu dengan para bapak dan ibu memberikan pertanyaan. Coba sekarang tulis oleh kalian sendiri. Apa sih keinginan anak kalian? Pak nulis tuh, Iya. bapak ibunya, ya kan? Dilihat, oke, baik. Besok balik lagi, tapi biarlah anak-anak kalian yang tulis apa yang diinginkan dari orang tuanya. Ternyata para orang tua, ya kan, minta anaknya nulis apa sih yang diinginkan dari ayah bundanya. Di atas 80%, ya kan. Yang ditulis oleh anak bunda, oleh anak-anak mereka, kami ingin ayah bunda bahagia. Ditanya, dia lihat, ya dokter, keinginan yang kita harapkan dari anak kita berharap menginginkan nih anak-anak kita tuh, kita ini bisa memberikan mereka kebutuhan materi. Ternyata mereka hanya ingin kita bahagia. Dibalik oleh Dr. Mustafa Sa'ad. Sekarang apa usaha bapak ibu menjadikan bapak ibu bahagia? Karena kebahagiaan orang tua akan berpengaruh kepada anak-anak di rumah. Ketika dia mendapatkan crash, ya kan, orang tua berdebat dan tidak ada akhirnya sampai terangkat suaranya. Sedangkan konsep Islam itu asyuroh, mengangkat suara keras hingga membuat orang terkejut, itu tidak akan pernah bisa mendatangkan cinta dan rahmat. Coba lihat ketika ayat nikah itu, ya kan, wajah apa untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ketika orang tua bisa sakinah, mawaddah, warahmah, maka akan terjadilah, ya kan, anak-anak yang hebat, yang kalau zaman dahulu tuh muncul yang namanya Al-Fatihah terakhir. Kalau dahulu, mohon maaf, ya kan, ketika sahabat Nabi Muhammad SAW diperintah Usamah bin Zaid jadi panglima perang, ya kan, Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam anaknya, ya kan, Zaid bin Harithah dan sebagainya. Ini semua konsep para sahabat yang mereka itu membentuk keluarga-keluarga yang bahagia. Oleh karena itu kembali lagi tuh, ya kan, mari, ya kan, kita belajar dan terus belajar, ya kan. Orang tua harus tanamkan dalam diri mereka masing-masing apa sih yang bisa mendatangkan kebahagiaan anak-anak kita. Sesibuk apapun, anak itu tidak butuh harta kita, ya kan. Anak itu tidak butuh harta kita. Yang anak butuhkan adalah kasih sayang. Walaupun harta itu membantu proses kasih sayang, ya kan. Sesibuk-sibuknya kita, Mustafa Besar mengatakan minimal dalam seminggu itu, ya kan, kita bisa mengusap jidat anak kita sambil berdoa, ya kan, a'udzubillahi min kalimatit tammah min syarri ma khalaq, sampai baca qul huwallahu ahad
sampai seperti itu. Menjawab pertanyaan kenapa anak kok cemburu dengan ketika dia dalam tidurnya, ya kan dia akan merasakan tuh orang tidur ada alam, ada masukan, dan ini sebenarnya perlu diterapkan. Dan Rasulullah SAW itu cinta dengan keluarganya itu, ya kan selalu konsep mahabbahnya, mawaddahnya. Bahkan mohon maaf ketika Aisyah komplain bahasanya cemburu kalau perempuan, ya kan bilang Khadijah mulu, ada saya nih, ya kan. Tapi Rasulullah nggak marah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, dengarkan saya menikah pertama kali dengan Khadijah, ya kan? Ketika saya menerima wahyu, saya gemetar, saya khawatir, takut dan sebagainya. Apa yang beliau ucapkan? Ya Rasulullah, wahai suamiku, engkau adalah orang baik, engkau tidak pernah berbohong, akhlak engkau mulia, ya kan? Yang datang kepada engkau insya Allah makhluk baik. Dan itu dibuatkan ayat suruh minum, diselimutin, ya kan? Setelah itu, ya kan, Khadijah kembali, ya kan? Ketika orang-orang akan membutuhkan pertolongan karena dakwahku diboikot, 3 tahun diboikot itu, harta Khadijah diberikan untuk kaum muslimin yang diboikot selama 3 tahun. Bahkan Aisyah, bahkan Khadijah mencukupkan semua kebutuhan kaum muslimin. Apakah salah ketika saya mengutamakan, memuliakan, dan selalu menyebut-nyebut istriku? Bahkan kalau aku menyembelih kambing, aku utamakan tuh orang-orang yang pernah, yang senantiasa diberikan hadiah oleh Khadijah. Mendengar penjelasan suaminya, luluhlah hati Aisyah dan memahami ternyata ketika konsep mahabbah dikedepankan, ya kan, tanpa mengangkat suara, maka akan terjadi kerukunan dan insya Allah akan terbentuk generasi yang hebat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Majid atas penjelasannya. Bu Bona juga. Ini tidak terasa Briana ya, cepet banget nih dari awal sampai akhir. Ternyata alhamdulillah ya, waktunya terisi terus dengan banyaknya ilmu. Ternyata ilmu memang tadi ya yang utama banget ya. Semua harus berilmu, semua sudah harus tahu caranya ya. Dan dalam keluarga, sosok seorang istri, sosok seorang suami berjalan bareng harus ada tatanan ilmunya. Bagaimana Briana? Kita lanjutkan. Iya. Sepertinya waktu kita terbatas nih Pak Rubai. Iya, kita harus undur diri. Kita Kasihan pemirsa yang akan beraktivitas yang lainnya. Ucapkan terima kasih Briana ya atas kehadiran, atas partisipasi dari ayah, bunda, dan semua para pemirsa, Bapak Ibu guru, lebih khusus dari narasumber. Ustaz Majid, Bu Bona, terima kasih semuanya, terima kasih tim media. Mudah-mudahan semua ini membawa keberkahan untuk kita, untuk putra-putri kita, untuk generasi setelah kita ini semuanya. Dan juga mudah-mudahan ini membawa keberkahan di bulan Ramadan. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.